Wasallallahu wassalam, dan semoga memberi rahmat atau salawat siapa Allah Ta'ala, wassalam, dan salam ta'zim, salam penghormatan, ala sayyidina, kepada pimpinan kami, yakni Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyi, bisa jadi badal lagi, bisa jadi naat, yang menjadi nabi. Dua, ada pendapat an-nabi itu bil hamzi, dengan huruf hamzah, wa tarkihi, dan tanpa hamzah, itu insan bermakna insan atau manusia, yang diberikan wahyu ilaihi, kepadanya, kepada Nabi, bisyar'in, dengan hukum syariat, ya'malu, yang beramal atau melakukan Nabi tersebut, bihi, dengan syari', bihi, dengan syariat, wa illam yu'mal, walaupun tidak diperintahkan si Nabi tadi, bitablighihi, dengan menyampaikan syari', menyampaikan syariat. Fa'in umiro, maka jika diberi perintah si insan tadi atau si Nabi tadi, jika diberi perintah dia bitablighi, dengan menyampaikan syari', menyampaikan syariat, fanabiyun, maka dia adalah nabi, wa rasulun aidon, dan juga rasul. Aidon itu artinya juga ya. Wa rasulun, dan rasul, aidon juga. Jadi nanti digabungin, wa rasulun aidon, dan juga rasul. Jadi ada makna nabi, ada makna rasul. Nabi itu apabila seorang manusia yang dia diberikan wahyu kepadanya dengan hukum syariat untuk mengamalkannya, dan tidak ada perintah bagi dia untuk tabligh, untuk menyampaikan. Jadi nggak ada kewajiban untuk menyampaikan. Jadi kalau ada orang mau ikut ya silahkan, nggak pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau Nabi, dia itu hanya meneruskan syariat sebelumnya. Sedangkan kalau Rasul, sebaliknya, dia membawa syariat baru, dan dia diwajibkan untuk tabligh, untuk menyampaikan. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul begitu. Kalau Nabi, dia tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada pengikutnya. Kenapa? Karena dia hanya meneruskan daripada syariat sebelumnya. Tapi kalau Rasul, dia membawa syariat baru, dan umumnya diberikan sama Allah itu suhuf, diberikan kitab. Ya, dari 324.000 nabi itu yang wajib kita percaya ada 25, ya, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu dari 25 nabi itu, jumhur ulama mengatakan mulai Rasul itu pas zaman Nabi Nuh. Nah, sekarang zaman Nabi Adam, punya anak, ya kan? Anaknya Iklimah, Labuda, Qabil, Habil. Ini mau dakwah masih apa? Keluarga sendiri, ya enggak? Makanya Nabi Adam, Nabi Idris itu tidak dikategorikan menurut jumhur ulama sebagai Rasul. Jadi cuma Nabi doang aja. Nabi Idris apa lagi? Dibawa ke surga kalau mau balik lagi, ya kan? Nah, makanya belum masuk kategori Rasul. Mulai Rasul itu pas zaman Nabi Nuh, karena Nabi Nuh diberikan kitab, diberikan juga Umar, perintah untuk tabligh, ya, yang masyhur dengan 70 pengikutnya. Ya, Nabi Nuh kemudian diselamatkan sama Allah dari banjir itu ya, turun ke bawah, ya, Nabi Ibrahim, Ismail, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad itu baru Rasul, gitu ya. Wal makna, adapun maknanya sholawat itu yunshi'u, memunculkan,
as-salata akan sholawat, wassalamu dan salam, alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad. Jadi makna sholawat itu beda-beda. Kalau dari Allah itu rahmat, ya limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau dari kita bersholawat, itu maksudnya kita menyanjung Nabi Muhammad, takzim kepada Nabi Muhammad. Nah kalau malaikat itu artinya adalah mendoakan Nabi Muhammad. Karena ada 3 ya sosok yang sholawat, yang kalau kita sering baca innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, kan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna, semuanya bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi wasallimu taslima, dan juga sampaikanlah salam. Nah berarti kan ada 3 di situ. Ada Allah, ada malaikat, ada manusia. Nah kalau Allah maknanya bersolawat kepada Nabi, bukan kayak kita. Kalau kayak kita ya Nabi salam malaikat. Tapi kalau Allah maknanya adalah rahmat. Ya, tapi kalau malaikat mendoakan Nabi, sedangkan kita maknanya adalah takzim. Ya, makanya ulama-ulama zaman dulu ngartiin sholawat itu ya rahmat takzim. Rahmat dari Allah, takzim pengagungan dari manusia. Suara saya masih jelas ya? Serak-serak becek masih jelas begitu ya? Ini ya buat pelajaran. Kemarin saya ngomong di pengajian dulu, suara udah habis itu masih ngajar. Iya, buat saya ngaji itu utama ya. Kalau masih bisa duduk, masih bisa ngomong, ngaji tetap. Meriang badan kagak enak ya, cuma biarin aja. Boleh saya sampein, tapi boleh diikutin boleh enggak ya? Mau diikutin silakan, nggak pun jangan. Oh saya sakit, saya nggak apa-apa, nggak ngaji nggak apa. Kalau saya enggak, kalau saya sakit insya Allah selama masih bisa duduk, masih bisa ngomong ya, kecuali udah habis terus aja itu baru beredar ya. Tapi kalau masih bisa ngomong, teman-teman masih paham ya, tetap ngaji. Kalau saya begitu prinsip saya. Ya harapan saya justru saya mati pas lagi ngajar kok. Kan enak banget ya lagi ngaji gini, cabut nyawa, mati. Ya, timbang lagi nyekek botol ya kan, nyekek botol lagi karaokean. Lalu saya prinsip saya begitu. Tapi gak usah ditiru, ya sakit aja ngegelor aja. Kalau saya enggak. Muhammad, lafaz Muhammad itu alamun, isim alam. Alam itu nama ya. Ya Ardan, Didit, Wanda itu isim alam. Kita ini isim alam. Tapi isim alam itu ada yang Arabi dari nama Arab, ada yang dari Ajam, dari nama yang bukan Arab, non Arab ya. Kayak saya Abdul Qadir Jalani ya Arabi, nama dari Arab, alamiah Arabia disebutnya kalau dalam ilmu nahwu alamiah Arabia. Tapi kalau kayak Mas Wanda, Irwanda kan nggak ada artinya bahasa Arab ya kan. Maka isim alam alamiah ajamiyah yang bukan Arab, non Arab. Mas Ardan tergantung, kalau pakai bahasa Arab Ardon ya, Ardun bumi. Pratama enggak ya, Yuliano juga enggak. Nah itu semi itu berarti Subhat ya. Arab kagak, Ajam kagak. Ridwan, nah kalau Ridwan Arab ya. Didit enggak, Ajam banget itu. Ya, ada yang Arab, ada yang Ajam. Nah kalau Nabi Muhammad itu isim alamnya Arab ya. Mankulun yang dimukil atau dipindah min ismin maf'ulin, dari isim maf'ul, al mudha'afil aini, yang dimudha'afkan ain fiilnya. Mudha'af itu ditasdid ya, didobel. Kalau teman-teman dulu belajar tasrif, kalau masih ingat ada bina mudha'af yaitu madda ya. Madda asluhu madada. Karena orang Arab ribet nyebut madada, ada huruf dal berdua double di situ, ngapain? Ya udah didoafin aja, digabungin, ditasdid, maka menjadi madda. Nah, Nabi Muhammad itu nama Muhammadnya diambil dari isim maf'ul yang dimudha'afkan ain fiilnya. Wan nabiyyu, dan adapun lafaz an-nabiyyu
itu badalun menjadi badalnya. Berarti lafaz Muhammad mubdal minhunya. Ya, boleh tadi kita baca Sayyidina Muhammadin boleh. Ya, jadi kita idofahkan. Nah, jadi an-nabiyunya itu menjadi badal, enggak apa-apa. Minhu dari lafaz Muhammad. Au atfu bayanin atau menjadi atof bayan. Atof penghubung, bayan penjelas. Menjadi penjelas alaihi dari lafaz Muhammad. Jadi boleh aja sebetulnya tanpa an-nabi boleh, tapi untuk menegaskan, untuk memperjelas lafaz Muhammad maka digunakan lafaz an-nabi. Makanya dulu sempat saya singgung, kenapa Nabi Muhammad pada lafaz innallaha, kalau teman-teman perhatikan, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Itu nggak ada kata Muhammadnya. Coba ada nggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ada gak? Yusholluna ala nabi Muhammadin. Gak ada. Ya kan? Yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Gak ada kata Muhammad. Tapi kenapa orang mengartikan di situ kita sama Allah diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena ada alif lamnya itu. Jadi kalau nabi dengan kata nabi apa bentuk biasa gini, nabiun, nah ini berarti masih posisi umum, ya, masih posisi nakiro, makanya diberikan tambah alif lam. Nah alif lam ini yang menegaskan, ya disebut atof bayan, menegaskan lafaz yang dimaksud bahwa an-nabi itu adalah Nabi Muhammad. Jadi walaupun di situ nggak diartikan Nabi Muhammad tanpa perlu menuliskan Muhammadin, maka yang dimaksud yusholluna ala nabi itu adalah Nabi Muhammad. Maka yang dimaksud bersolawat kita itu kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah Nabi Muhammad itu ya, nama isim alam. Dulu pernah saya sampaikan juga. Ya, jadi nama Muhammad itu nggak pernah ada sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Nah kalau sekarang udah banyak. Muhammad tukang panci, Muhammad tukang ojek, banyak ya. Kalau zaman dulu sebelum Nabi kita itu nggak ada orang namanya Muhammad. Namanya Muhammad, namanya Ahmad itu nggak ada. Ya. Makanya di dalam kitab Taurat itu udah disebutin Muhammad. Nah dalam kitab Maulid, Al-Barzanji itu dan sebagainya, makanya ketika Siti Aminah ibunya Nabi Muhammad itu mengandung, ya itu malaikat Jibril yang datang kepada ibunya. Ya, kalau teman-teman baca kitab-kitab Maulid, ya, wadatuhu li'annahu satuhmadu uqbah. Maka ibunya Nabi Muhammad yang disuruh memberikan nama Muhammad. Begitu pula dengan kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Ya, dua orang yang disuruh memberikan nama Muhammad adalah Siti Aminah ibunya Nabi, yang kedua adalah kakeknya Nabi yaitu Abdul Muthalib. Kenapa nggak bapaknya? Bapaknya Nabi udah meninggal. Ya. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad lahir langsung digendong sama Abdul Muthalib ke Ka'bah. Lalu kemudian beliau bilang, "Ya Allah, saya berikan nama anak ini bernama Muhammad." Yang dalam kitab-kitab sebelumnya itu dalam Taurat, Injil, Zabur disebut juga Ahmad. Bedanya apa? Beda wazan. Kalau Muhammad diambil dari kata isim maf'ul, kalau Ahmad diambil dari kata wazan af'ala. Tapi kalau diambil suku katanya, maka asal katanya ha mim dal, hamada, ya, hamid, asal katanya itu. Jadi kalau Ahmad, Hamid, Muhammad sama aja. Kalau hamada, hamida itu memuji. Kalau Muhammad orang yang terpuji. Ahmad sama orang yang terpuji. Itu Abu Jahal sama Abu Lahab kalau ngatain Nabi bingung. Misal si Abu Jahal ngomong, brengsek lo Muhammad. Coba kalau teman-teman artiin secara bahasa. Kan Muhammad pakai bahasa Arab. Coba kalau diartiin pakai bahasa Indonesia. Brengsek lo orang yang terpuji. Sialan lo orang yang terpuji. Ya kan? Nah makanya mereka sendiri ribet. Mau ngatain Nabi itu ribet. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu ngomong Nabi apa? Sahir. Tuh tukang sihir. Saking bencinya dengan nama Muhammad, karena dia kalau ngatain Muhammad ribet. Misal gitu kan, Abu Jahal ngomong Abu Lahab, pokoknya kita nggak usah ikutin agamanya tuh orang gila gitu.
Siapa orang gila? Ya siapa lagi kalau bukan tuh orang gila Muhammad? Kalau kita artiin pakai bahasa Indonesia, siapa lagi yang orang gila tuh kalau bukan si yang terpuji? Ya, bingung kan? Ya, iya, orang Arab bingung. Ini orang gila apa orang terpuji sebetulnya? Ya orang gila siapa? Ya orang terpuji itu. Kalau bahasa Arabnya ya Muhammad itu. Gitu. Jadi bingung, orang itu juga bingung. Lo ngatain apa muji sebetulnya? Jadi orang kafir sendiri dibikin sama Allah bingung. Suka gak suka akhirnya dia memuji Nabi Muhammad. Tuh hebatnya. Ya. Jadi mau orang benci apapun kepada Muhammad, ketika dia jumpa siapa? Muhammad. Orang yang terpuji artinya. Makanya nggak bisa disandingkan dengan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang buruk. Gitu. Nah, itu salah satu kelebihan dari nama Muhammad. Terus, ya, wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi Muhammad atau hirina yang suci semuanya. Adapun beliau semua, maksudnya keluarga Nabi, itu kama qala seperti yang berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Siapa sih yang dimaksud keluarganya Nabi? Itu aqaribuhu, yaitu para kerabatnya Nabi. Para kerabatnya Nabi al-mu'minuna yang beriman semuanya min Bani Hashimin, dari suku Bani Hashim atau Sayyid Hashim, wa Bani Muthalib, dan dari suku atau Bani anak keturunan Muthalib. Wakilah dan dikatakan pendapat lain, wa ikhtarohu, adapun memilih kaul, ya, pendapat aqarib, ya, yang menjadi keluarga Nabi. Siapa? An-Nawawi, Imam An-Nawawi, innahum, sesungguhnya yang dimaksud kerabat Nabi itu kullu muslimin, adalah setiap orang Islam. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan seperti Imam Syafi'i, bahwa keluarganya Nabi itu ya Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, karena Nabi Muhammad, ya, ibni Abdillah, bapaknya Abdullah, ya, terus ke atas lagi ibni Abdul Muthalib, kakeknya bernama Abdul Muthalib, bukan nama asli. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi nama Abdul Muthalib, nama aslinya adalah Syaibah. Disebut Abdul Muthalib. Abdul itu hamba, Muthalib itu pencari. Karena yang menemukan sumur Zam-Zam waktu hilang itu adalah kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Makanya disebut hamba yang suka mencari-cari. Maksudnya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itu senang emang nyari-nyari yang, ya, bahasa kita harta-harta karun gitu ya. Dulu seperti saya singgung juga, salah satu pejuang yang melepaskan penjajahan orang Yaman yang dulu dikuasai oleh Romawi Timur atas Ka'bah adalah kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Jadi Ka'bah dulu itu pernah dipegang sama Romawi Timur. Delegasinya waktu itu orang-orang Yaman. Ya, walaupun orang-orang Arab Makkah sendiri itu mereka berasal dari orang-orang Yaman. Nah, Abdul Muthalib kemudian mengeluarkan bahasa kita seruan lah, ya, untuk revolusi, kita lawan penjajah. Nah, makanya Abdul Muthalib itu kemudian berhasil menaklukkan. Abu Jahal, Abu Lahab kemana? Ya, mereka waktu itu masih kecil, nggak berani berarti. Nah, itu Abdul Muthalib yang luar biasa untuk melepaskan penjajahan. Makanya kalau teman-teman sering dengar sejarah ya, ketika Abraha datang ke Ka'bah, itu Abdul Muthalib itu pasrah karena nggak bisa berbuat banyak. Orang Makkah itu nggak punya pasukan seperti Raja Abraha, punya kuda, punya gajah, senjata lengkap. Abdul Muthalib itu kemudian ngomong, dia doa sama Allah. Abdul Muthalib itu Muslim ya, jangan bilang kafir, orang Wahabi kafir. Ya, kalau Nabi Abdul Muthalib pakainya Nabi Muslim. Dia bilang, ya Allah, kalau seandainya Ka'bah ini memang masih perlu saya teruskan, maka lindungilah Ka'bah ya Allah. Maka kemudian Abdul Muthalib bilang kepada Abraha, wahai Abraha, kalau kalian pengen ngancurin Ka'bah silakan, tapi izinkan saya bersama penduduk Mekah untuk keluar dari kota Mekah. Maka kemudian penduduk Mekah ya dengan Abdul Muthalib keluar. Ya, ada yang di Bukit Sofa, ada yang di Bukit Marwah, ada yang di gunung-gunung kecil, melihat apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap Ka'bah. Singkat cerita, mulailah kemudian Abraha itu mendekati merasa ke Ka'bah. Nah, pas mulai mau menghancurin itulah turun burung
ababil. Itu doanya Abdul Muthalib. Jadi salah satu kisah kenapa Nabi Muhammad juga disebut lahir waktu tahun gajah ya, karena saat itu Ka'bah diserang sama Raja Abraha yang memiliki gajah. Nah, Abraha ini kenapa dia pengen ngancurin Ka'bah? Karena dia punya Ka'bah palsu bahasa kita. Dia punya Ka'bah tandingan. Nah, karena dia agamanya Nasrani, Yahudi, orang Nasrani, Yahudi, sebagian lagi mengatakan dia orang Persia ya, Irak, itu ngomong, Ka'bah kamu nggak bakal dikunjungin sama orang Yahudi Nasrani selama Ka'bahnya Abdul Muthalib yang ada di Mekah itu masih berdiri. Ya, dulu sempat saya cerita ya, Ka'bah itu nggak sakral, bukan sekarang, bukan dari zaman dulu, karena itu peninggalan Nabi Ibrahim. Makanya keturunannya Yahudi Nasrani yang waktu itu mayoritas ada di Palestina, di Syam, itu selalu berkunjung, selalu ziarah ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dikunjungi bukan dari sekarang, dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Makanya termasuk salah satu keajaiban dunia itu. Ya, jadi Abraha ini pengen dia bikin Ka'bah, Ka'bahnya juga dikunjungin sama orang Nasrani, sama orang Yahudi. Nah, salah satu bahasa kita penasehat agamanya bilang, kamu gak bakal dikunjungin Ka'bahnya kalau Ka'bahnya yang ada di Mekah itu masih ada. Ya, terus gimana? Ya hancurin dulu Ka'bah sana, baru Ka'bah kamu ini dikunjungin. Nah, maka untuk supaya Ka'bah duplikatnya Abraha ini dikunjungin, berangkatlah Abraha itu ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu dikirimlah Ababil ya untuk menghancurkan Abraha dan pasukannya, gitu ya. Jadi biar paham. Nah, menurut Imam An-Nawawi ya, ulama-ulama yang lain, yang maksud daripada kerabat Nabi ya, yang terkategori kerabat Nabi bukan cuma dari golongan Bani Hashim atau Bani Muthalib, tapi siapapun umat Islam yang dia bersyahadat, dia meyakinkan dirinya pada Allah dan Nabi, maka dia termasuk bagian dari kerabatnya Nabi menurut Imam An-Nawawi. Wala'ala qaulahu, dan kemungkinan daripada ucapan musannif ya, pengarang kitab, yakni at-tahirina, lafaz at-tahirina yang suci, maksudnya itu muntazaun, diambil min qaulihi, dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tathira, wa yutahhirukum, dan Allah mensucikan kalian, tathiran, sesuci-sucinya, wa ala sahabatihi, dan atas sahabat-sahabatnya Nabi. Itu jamu sahibin Nabi, bentuk jamak lafaz sahib. Sahabat itu jamak dari sahib, mufradnya sahib, jamaknya sahabat. Wa qalu, adapun ucapan musannif pengarang kitab, ajma'ina, lafaz ajma'ina semuanya, artinya semuanya, itu takkidun, menguatkan, li sahabatihi, pada lafaz sahabatnya Nabi. Beberapa ulama mengkategorikan yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah mereka-mereka yang beriman kepada Nabi ya, di waktu Nabi masih hidup ya, jadi sempat bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi di waktu hidup. Artinya kalau ada orang dia jadi muslim, Nabi udah meninggal, dia sempat ketemu Nabi tapi dia nggak Islam ya, dia nggak masuk Islam, lalu kemudian pas Nabi meninggal dia masuk Islam. Nah, ini menurut ulama hadis itu orang bukan sahabat. Jadi kategorinya di bawahnya berarti tabiin ya, sahabat, tabiin. Ya. Jadi ada beberapa ulama mengkategorikan kalau orang tersebut pernah bertemu Nabi, pernah Islam di zaman Nabi masih hidup, maka dia dikategorikan sahabat walaupun dia masih kecil. Gitu. Nah, pendapat ulama yang kedua, yang dimaksud sahabat adalah dia yang bersyahadat di zaman Nabi sekalipun belum pernah ketemu Nabi.
Jadi ada dua pendapat. Yang satu mengatakan syaratnya harus pernah ketemu Nabi. Menurut pendapat ulama yang kedua, tidak bertemu Nabi pun kalau dia pernah Islam di zaman Nabi, maka dia tak kategorikan sahabat. Nah, adapun kalau menurut ulama hadis yang dipakai yang pertama, jadi dia masuk Islam, dia pernah ketemu Nabi. Tapi kalau menurut ulama fikih, ya enggak, kategori yang kedua. Walaupun dia belum pernah ketemu Nabi, tapi dia pernah Islam waktu Nabi masih hidup, maka dia kategorinya sahabat. Nah, ini kadang-kadang yang ketika di ilmu hadis atau di ilmu fikih terjadi khilafiyah, gitu ya. Karena banyak sahabat-sahabat yang nggak sempat ketemu sama Nabi. Ya, misal dulu saya contoh, siapa tuh yang terkenal? Uwais, ya, Uwais Al-Qarni. Sering ya teman-teman dengar cerita. Uwais Al-Qarni itu di Yaman dia. Itu Nabi itu nggak sempat nemuin dia, tapi dia udah Islam. Kenapa Islam? Karena Nabi dikasih wejangan sama malaikat Jibril. Ya, Nabi lagi duduk-duduk, malaikat Jibril datang kepada Nabi senyum-senyum. Ya, ketawa ke kiri, tapi ketawanya malaikat nggak kayak kita ya, yang disamain. Itu Nabi kemudian nanya, kenapa malaikat Jibril? Kamu kok senang banget? Apa kata malaikat Jibril? Beruntung kamu punya umat seperti Uwais Al-Qarni. Dia nggak pernah berjumpa dengan kamu, tapi dia orang yang dimuliakan di surga. Oh, kaget Nabi Muhammad, loh kenapa dia? Ya, karena dia punya bakti kepada orang tuanya. Nah, sampai kemudian malaikat Jibril pulang ya, rumahnya di mana? Nggak tahu, kalau saya tanya ya. Dia pulang aja malaikat Jibril. Nah, terus Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wahai sahabatku, kalau kalian sempat bertemu dengan orang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia, karena orang itu dimuliakan nanti di surga. Nah, itu zaman Nabi Muhammad nggak ketemu. Nabi Muhammad meninggal nggak ketemu. Ya, orang haji kan pasti daftar dulu kalau sampai ke sekarang ya. Dari zaman Nabi pun daftar. Sayyidina Abu Bakar dicari Sayyidina Abu Bakar. Setiap rombongan dari Yaman itu ditanya, kamu Uwais Al-Qarni? Bukan. Ini orang bukan. Ditanya. Sampailah di zaman Sayyidina Umar. Nah, jadi usut punya usut. Ketika Uwais Al-Qarni masuk Islam, dia pengen banget ketemu Nabi. Pengen banget. Sampai dia minta izin sama ibunya. Bu, izinkan saya berangkat ke Madinah untuk bertemu sekali aja Rasulullah. Saya pengen banget mengucap syahadat di depan Rasulullah. Ya, dia udah Islam. Orang Yaman waktu itu udah dikuasai nama orang Islam. Ya, Yaman, Persia, ya sekarang Iran, Irak. Itu di zaman Nabi udah dikuasai sama Islam. Tapi kan kalau bahasa orang Jawa kurang marem, ya, kurang pas kalau sebelum sampai ketemu Nabi. Ya, ibarat ngaji itu pakai YouTube doang gitu. Ada ketemu orangnya, itu kan kagak enak ya kan. Banyak editan udah pasti gitu. Nah, kalau ketemu sama Nabi kan plong gitu. Apa kata ibunya? Nanti kalau saya udah meninggal baru kamu ketemu Muhammad boleh. Demi ibunya, demi ibunya dia rela, ya udah kalau kayak gitu dah. Tapi lama-lama ibunya kasihan juga nih ngeliat anak nih bengong, ya kan, habis kerja apa, Uwais Al-Qarni itu kerjanya di pasar kuli. Jadi selama kerja ibunya tuh digendong, karena ibunya cacat ya, lumpuh, digendong dipakein ranjang, nah ditaruh di situ tuh. Jadi ibunya kemana-mana dibawa di situ, kerja dibawa, bayangin, manggul ibu sambil kerja nguli ya. Mungkin teman-teman manggul dia doang aja udah malu kan. Nah, ini sambil kerja ya. Itu hebatnya Uwais Al-Qarni. Saking nurutnya sama ibunya, nggak usah, ntar aja kalau sudah meninggal baru. Nah, sampai kemudian satu ketika ibunya nggak tega juga. Nak, kamu murung mulu sih. Iya, saya kan makin kangen sama Muhammad, Nabi saya. Ya udah deh, kita berangkat ke sono, kata ibunya. Tapi syaratnya saya ikut. Bayangin. Ibunya bilang, kalau kamu mau ketemu Muhammad, syaratnya saya harus ikut. Akhirnya mau nggak mau dibopong. Iya ya, ibu siap. Pokoknya saya ketemu Nabi. Dibopong, bayangin, dipanggul. Bayangin dari Yaman, dulu belum ada pesawat belum. Ya, masih jalan kaki Uwais Al-Qarni. Dan dilarangnya itu Nabi udah meninggal. Makanya rombongan Yaman waktu itu pergi haji, termasuk di dalamnya Uwais Al-Qarni. Bertemulah dengan Sayyidina Umar. Kalian rombongan dari Yaman, ya. Siapa di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Wah, disebut ini sebulan. Langsung Sayyidina Umar meluk dia terus minta doanya.
doain saya supaya saya juga bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasul pernah bilang bahwa orang yang menjadi kebanggaan nanti di surga salah satunya adalah kamu, Uwais Al-Qarni. Jadi Rasul sudah menitipkan salam kepada kita para sahabatnya untuk engkau. Nah, pertanyaannya, Uwais Al-Qarni ini sahabat atau tabi'in? Dia sudah ada di zaman Nabi tapi belum sempat ketemu Nabi. Kalau pakai ulama hadis, maka Uwais Al-Qarni bukan kategori sahabat karena dia tidak sempat ketemu Nabi walaupun hidup Islam di zaman Nabi. Tapi kalau pakai ulama fikih, pendapat ulama fikih, Uwais Al-Qarni itu termasuk sahabat. Kemudian mengatakan al-musannif anahu, sesungguhnya musannif itu mas'ulun, diminta fi tasnifi, untuk mengarang atau dalam mengarang atau dalam karangan ya boleh, hadal muhtasori, akan ringkasan ini, ringkasan takrib ya. Ulama tuh mengartikan teman-teman itu murid. Itu jam'un sodikin, jamak dari lafaz sodik ya. Asdiko itu jamak dari sodik. Hafizahumullah, hafizahum, semoga menjaga atau ya bahasa kita memberi rahmat lah kepada mereka. Siapa Allah Ta'ala. Jumlatun ya, kalam atau jumlah, doa iyatun, yang bangsa doa, an-a'mala, agar membuat, muhtasaran, suatu muhtasar atau suatu ringkasan. Ini kalau menurut musannaf takrib ya, yang disyarahkan ya Imam Abu Syuja. Huwa, adapun lafaz muhtasar itu ma, ungkapan, qalla, yang sedikit, apa lafzuhu, lafaznya, lafaznya sedikit tapi wakasuro, banyak, apa maknahu, maknanya. Fil fikhi, dalam ilmu fikih. Wa adapun al-fikhi, ilmu fikih, lugatan, secara bahasa itu al-fahmu, paham. Wasilahan, sedangkan secara istilah itu al-ilmu, ilmu, bil ahkami, tentang hukum-hukum, asyariyati, yang bangsa syariat, al-amaliyati, yang bangsa amal. Maksudnya syariat yang diamalkan. Al-muktasabu, yang digali atau diusahakan, min adillatiha, dari berbagai dalil. Jamak dari dalil, ya dalla, adillah. Dari berbagai dalil, atau siriyati, yang terperinci, ala madhabil imami, sesuai madhab imam, al-a'wami, maksudnya imam yang agung, al-mujtahidi, yang menjadi mujtahid. Mujtahid itu pembaharu ya. Nasiris sunnati, yang menjadi penolong sunnah, wadini, dan agama, yakni singkatannya badal, Abi Abdillah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas ibni Utsman bin Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad bin Idris ya. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Idris, kakeknya namanya Abbas Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu diambil marga dari kakeknya. Dan Imam Syafi'i ini kalau dari jalur keturunan teman-teman itu dapat dua nasab ya, dari Hasan, dari Husain. Jadi tidak banyak ulama yang punya dua nasab Hasan Husain. Ada kalanya ulama dapat nasab ke Nabi lewat jalur Sayyidina Hasan. Ada kalanya ulama dapat jalur Nabi Sayyidina Husain. Nah, ada yang dapat dua-duanya tapi tidak banyak. Ada antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia Quraisy, jadi dapat dari Sayyidina Hasan, dapat juga dari Sayyidina Husain. Beda sama Imam Malik. Kalau Imam Malik ada keturunan Nabi, ya dari sahabat aja.
ya, masyayikh kalau disebutnya. Jadi orang Arab itu nggak semuanya habaib, ada yang masyayikh, ya, keturunan syekh. Kalau keturunan syekh, masyayikh, biasanya itu keturunan sahabat. Misalnya kayak Syekh Ali Jabir. Nah, itu kenapa dapat julukan syekh? Karena biasanya kayak gitu-gitu nanti ujung-ujungnya sahabat. Misalnya lagi siapa, Babe Haikal, ya, Haikal Hasan, itu masyayikh, atas-atasnya itu syekh-syekh semua itu larinya nanti ke sahabat, bukan zuriat Nabi. Atau misalnya Gubernur Jakarta, ya, Anies Baswedan, itu Baswedan itu marga masyayikh, itu marga masyayikh. Biasanya nanti larinya ke sahabat. Jadi keturunannya Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Umar. Nah, kalau yang jalur Nabi mana disebutnya Sayyid. Nah, di kita sering disebut dengan istilah habaib. Jadi antara ulama lain yang dapat 2 jalur, misalnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia dapat 2 jalur. Jadi memang tidak banyak ulama yang bisa dapat 2 jalur. Dan biasanya ketika dapat 2 jalur itu ulama hebat. Ya, kayak Imam Syafi'i, ya, itu ulama besar karena keturunannya dapat 2-duanya. Syekh Abdul Qadir juga itu sama Sultan Al-Awliya. Ya, Syafi'i yang bangsa Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nama tempat, ya. Ulida yang dilahirkan di Gozati, di kota Gaza, Palestina, ya. Kalau zaman dulu ya Syam. Sanati khamsina wa mi'atin, tahun 150 Hijriah. Wa mata, dan wafat atau meninggal, rahmatullahu, semoga merahmati Allah Subhanahu wa taala, alaihi, atas beliau, waridwanuhu, dan meridhoinya. Wafatnya beliau yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, salakho Rajabin, pada penghujung bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, pada tahun 204 Hijriah. Jadi lahir 150, wafat 204. Berarti umur Imam Syafi'i cuman 54 tahun, ya. Ya, ulama itu jarang yang umurnya panjang. Ya, ada yang panjang, ada, tapi nggak banyak. Ya, kayak Imam Syafi'i berarti 54 muda. Masih seumuran Bapak Mas Wanda, ya. Nah, Bapak Mas Wanda 55. Wawasofa, dan memberi sifat atau memberi ciri siapa al-musannifu, musannif, ya, mukhtasarahu, akan ringkasan kitab. Jadi dari kitab takrib kemudian menjadi kitab syarahnya Fathul Qorib, ya. Bi ausafi, dengan sifat-sifat, minha, darinya, anahu, bahwa sesungguhnya yang demikian, fi ghayatil ikhtisari, ya, ya, pada kitab Ghayatul Ikhtisar yang sangat ringkas penulisannya, wa nihayatul ijazi, tapi sangat padat kandungannya. Wal ghayatu, ada penafat goyah, wa nihayatu, dan nafat nihayah, itu mutaqaribani, berdekatan keduanya, maksudnya secara makna. Demikian dan ikhtisaru, demikian pula lafaz ikhtisar, wal ijazu, dan lafaz ijaz, sama. Mau saya jelasin, ya. Wa minha, dan adapun di antara daripada sifatnya, anahu, bahwa sesungguhnya yang demikian, yang kerubu, yang mudah, ya, maksudnya kitab takrib itu mudah, yang mudah dipelajari, alal muta'alimi, atas orang atau oleh orang yang belajar. Kitab takrib itu paling gampang, jangankan dipelajari, dihafalin aja gampang. Maka itu pernah saya sampaikan, di antara kitab yang wajib dihafalin di pondok itu ya takrib. Takrib Safinah itu wajib kita hafalin. Di furu'il fikih, untuk atau tentang ilmu fikih. Dan suhu, mempelajarinya. Wa yashulu, ya, mudah pula, alal muqtadi, atas orang yang pemula, muqtadi, orang yang baru belajar, apa hifzuhu, menghafalnya. Mudah mempelajari, mudah juga menghafalnya. Maksudnya istighbaruhu,
mudah menghadirkannya ala zohri qalbin, atas luar kepala. Qalbin itu hati, maksudnya di luar hati. Ya, di luar hati maksudnya di luar kepala, gampang hafal. Udah itu ada apa tuh? Udah jadi ustaz takrib. Libat bagi orang yang gobu yang bertujuan atau berkeinginan dan mukhtasorin untuk menghafalkan mukhtasor tersebut, ya ringkasan tersebut fil fikhi, dalam ilmu fikih. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kunci-kunci ilmu fikih, udah hafalin aja kita takrib. Insya Allah orang nanya apa yang bisa dijawab. Nah nanti belajarnya tinggal dari syarah Fathul Qorib. Nanti mau belajar lagi, nah kajilah Hasyiah Al-Bujairumi, kaji lagi terus cari yang lebih tinggi-tinggi lagi. Itu juga kalau otaknya kada ngumpul. Wasa'alani, dan meminta padaku juga, maksudnya meminta kepada muslim kita, ya. Wasa'alani aidan, dan meminta kepadaku juga siapa ba'dul asdiqai, ya sebagian sahabatku. Sahabat di sini maksudnya murid, ya, sekali lagi jangan ada paham. Jadi kalau istilah fikih, kalau ulama bilang asdiqo atau ashabi, sahabatku, gitu ya, teman-temanku, itu maksudnya murid. Jadi kalau teman-teman buka kitab-kitab gede, misalnya qaulu, adapun ini, gitu ya, itu qaulnya ashabus Syafi'i. Itu jangan diartiin sahabatnya Imam Syafi'i, jangan. Itu maksudnya sahabat di situ adalah murid-murid Imam Syafi'i, gitu ya. Walaupun katanya asdiko atau katanya ashab, tapi maksudnya adalah murid. An aksiro, agar aku memperbanyak fihi, di dalamnya, ain al-mukhtasori, pada kitab mukhtasor, ya ringkasan minat taksimati, dari pembagian-pembagian hukum. Jadi minta diperjelas, diperbanyak bil ahkami, terkait hukum-hukum al-fiqhiyati, yang bangsa fikih, ya hukum-hukum tentang fikih, tolong dong diperjelas lagi, maksudnya gitu. Wa min hasbin, dan dari segi atau dari lingkup, ay maksudnya dobtin, batasan-batasan, ay dobtil khisoli, maksudnya batasan-batasan keadaan-keadaan atau perkara-perkara, al-wajibati, yang wajib, wal mandubati, dan mandub. Mandub itu sunnah, mandub sunnah, nafilah itu sama artinya. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Keduanya rujuknya ke wajibah dan mandubah. Maksudnya selain hukum wajib dan sunnah, ya berarti ada makruh, haram, mubah. Maksudnya biar lebih jelas lagi. Fa'ajab itu, maka aku penuhi hu, akan permintaan, ya sa'alani tadi, ila su'alihi, maksudnya atas permintaannya, bidzalika, akan hal tersebut, tholiban, karena mengharap, lisawabi, mendapat pahala. Ya tentu nggak jauh lah kita minta redho, minta pahala minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, jazaan, sebagai balasan, ala tasnifi, atas mengarangnya hadal mukhtasori, ini ikhtisor atau ini ringkasan, rogiban, dan juga mengharap ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fil i'anati, dalam memohon pertolongan, min fadlihi, dari karunia-Nya, ala tamami hadal mukhtasori, untuk kesempurnaan mukhtasor ini, kitab ringkasan ini. Wa fi taufiqi, dan juga dalam memohon taufik, bisawabi, untuk kebenaran. Wa huwa, adapun as-shawab, itu diddul khoto'i, adalah kebalikan khoto'. Khoto' itu kesalahan, ya, lawan daripada khoto' atau kesalahan. Inau, sesungguhnya Allah Ta'ala, kita lagi ya, habisin mukadimahnya biar besok langsung pada bab. Inau, sesungguhnya Allah Ta'ala, alama, atas perkara, itu yasya'u, maha berkehendak. Maha berkehendak, ay maksudnya yuridu, ya, yang dikehendaki Allah itu qadirun, maha kuasa. Ay maksudnya qadirun, maha kuasa, ya, maha mampu.
wa bi ibadihi dan kepada hamba-hambanya. Ibad jamak dari abdun. Abdun hamba, ibadun hamba-hamba. Hamba-hamba Allah latifun zat yang maha lembut, ya, latif. Khabirun yang maha waspada bi ahwali ibadihi dengan perilaku atau keadaan para hambanya. Allah maha tahu, ya. Wal awalu dan adapun kata pertama, ya, kata latif, maksudnya latifun khabir, kata latif itu muqtabasun diambil min qaulihi dari firman Allah Ta'ala, Allahu latifun bi ibadih. Allahu adapun Allah itu latifun maha lembut bi ibadihi dengan para hambanya. Jadi lafaz latif. Wasani ada pendapat yang kedua, lafaz khabirun itu min qaulihi dari firman Allah Ta'ala, wa huwal hakimul khabir. Wa huwa adapun Allah itu al-hakimu, zat yang maha bijaksana, ya, zat yang maha menghakimi, al-khabiru, zat yang maha waspada. Wal latif adapun lafaz latif, wal khabiru dan lafaz khabir itu ismani, dua isim, dua nama min asma'ihi ta'ala, dari asma'ul husnanya Allah Ta'ala, ya, dari berbagai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada latif, ada khabir. Wa makna awali adapun makna yang awal, makna al-latif itu al-alimu maha mengetahui bidaqo ikil umuri dengan berbagai perkara yang lembut atau berbagai perkara yang halus. Nah, itu namanya latif. Jadi latif di situ maha lembut, di situ bukan Allahnya lembut, bukan. Tapi maksudnya Allah mengetahui perkara-perkara yang halus, yang lembut-lembut. Ya, pada kitab sebelumnya misalnya diterangkan kalau di kitab Majalis Susaniyah, sampai hal yang tersembunyi di dalam hati kita, ya, kebohongan itu kan lembut. Nah, itu Allah tahu. Wa muskilatiha dan juga perkara yang muskil, yang sulit, ya, perkara yang sulit, ya Allah tahu. Wa yutlaqu aidan dan juga terkadang berhubungan atau terkadang dihubungkan juga di makna rofiki dengan makna rofik. Rofik itu maha belas kasih dihim kepada mereka, rujuknya ke ibad. Falilai maka adapun bagi sifat Allah Ta'ala itu alimun, zat yang maha mengetahui di ibadihi dengan hamba-hambanya, wa bima wadi'i hawa ijihim dan, ya, berbagai tempat yang jadi kebutuhan hamba-hambanya. Ya, jadi teman-teman punya kebutuhan, baik yang disampaikan kepada teman kita atau yang cuma di dalam hati, Allah tahu, karena Allah an-latif al-khabir. Rofiqun serta belas kasih dihim kepada mereka. Ya, merekanya maksudnya kita di hamba-hamba Allah. Wa makna sani adapun makna yang kedua, makna khabir itu qaribun, dekat, min makna awali, daripada makna yang pertama. Wa yuqalu seperti dikatakan khobar tu, ya, mengetahui aku asyai'a akan sesuatu. Kalau khabir itu lebih dekat lagi, kalau latif lebih halus, ya, jauh nggak kelihatan. Tapi kalau khabir itu lebih dekat lagi, seperti kata khobar tu syai', saya mengetahui sesuatu. Nah, berarti kan kita tahu, kita paham, berarti kita dekat dengan sesuatu itu, gitu. Akhbarhu, akhbirhu, maka aku kabarkan dia. Fa'ada maka adapun aku bihi dengan, ya, sesuatu tersebut, bihi dengan syai' itu khabirun, mengetahui. Maksudnya ai alimun, ya, mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui apapun yang teman-teman lakukan, baik tersembunyi ataupun terbuka, maksudnya gitu. Pura-puranya kita, ya, Allah tahu, gitu. Keseriusan kita Allah juga tahu, ketidakseriusan kita pun Allah juga tahu. Qala musannifu, berkata musannif rahimahullah ta'ala,
kitab ahkami thaharati, adapun kitab tentang hukum-hukum bersuci. Wallahu a'lam. Bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.